Oke, kita lanjutkan materi kita hari ini. Materi kita hari ini kita masuk ke konsep larutan. Konsep larutan. Sebelum itu kita harus tahu apa itu larutan ya. Larutan itu adalah campuran antara zat terlarut ya, campuran zat terlarut dan zat pelarut. Zat terlarut dan zat pelarut secara homogen ya, ada 3 kata kunci. Campuran ya, zat terlarut zat pelarut homogen ya. Homogen itu apa? Saling bercampur gitu ya. Homogen. Jadi satu gitu ya. Melebur jadi satu ya, itu homogen. Oke. Kemudian yang disebut zat terlarut itu apa? Di dalam larutan yang disebut zat larut adalah zat yang jumlahnya sedikit. Jumlah sedikit. Sedangkan pelarut itu adalah yang jumlahnya banyak. Lebih banyak, ini lebih sedikit. Contoh. Saya punya gula. Gula itu glukosa ya, padatan. Ini padat. Katakan saya punya 2 gram. 2 gram, kemudian saya tambahkan air. H2O, air. Katakan saya tambahkan 100 ml. Kemudian saya aduk. Ini gula dan air. Saya aduk. Nah, maka ini menjadi namanya larutan gula. Nah, larutan gula. Nah, muncul larutan. Oke, campuran antara gula dan air. Nah, gula di sini karena jumlahnya lebih sedikit, 2 gram itu lebih sedikit ya. Maka ini disebut zat terlarut. Sedangkan air di sini disebut pelarut. Nah, gitu ya. Jadi ini konsep larutan. Pengertiannya dulu dari larutan. Kemudian pentingnya apa di kita ya, di bidang kalian di farmasi, karena hampir setiap formulasi dari sebuah obat itu pasti harus berupa campuran ya, entah itu campuran berupa larutan atau campuran padatan atau emulsi atau lain sebagainya gitu ya. Pasti harus kita pelajari. Baik. Kemudian berikutnya di dalam larutan ya, itu ada beberapa hal yang harus kita pelajari, yaitu mengenai yang pertama yang paling penting yaitu mengenai jenisnya ya. Jenis larutan. Di dalam kimia yang digunakan untuk menganalisis gitu ya, larutan untuk analisis ada yang disebut sebagai larutan primer. Kemudian ada yang disebut sebagai larutan sekunder.
Ya, ada larutan primer, ada larutan sekunder. Oke, kita bahas dulu dari yang primer. Ya, kenapa ini disebut larutan primer? Alasannya adalah karena larutan tersebut tidak perlu distandarisasi. Nah, tidak perlu distandarisasi. Artinya apa? Sudah standar. Sudah standar. Kenapa kok sudah standar ya? Nah, alasannya adalah yang pertama, larutan primer itu dibuat dari zat primer. Nah, kemudian zat primer itu yang seperti apa? Disebut zat primer ada beberapa syaratnya. Yang pertama adalah stabil. Stabil itu berarti tidak mudah terdekomposisi, tidak mudah bereaksi atau disebut inert gitu ya. Dan lain sebagainya. Stabil. Kemudian yang kedua murni. Murni. Artinya apa? Didapatkan dalam bentuk yang pasti, ya, murni. Kalau NaCl ya hanya NaCl saja, tidak ada yang lainnya. Murni. Walaupun ada zat pembawa yang lainnya itu diketahui, gitu ya, stabil, diketahui. Kemudian yang ketiga adalah stabil, murni, tidak higroskopis. Higroskopis ya. Tidak mudah menyerap air ya, tidak higroskopis. Nah, ini berapa syarat dari zat primer. Kemudian kenapa juga tidak selain dibuat dari zat primer, yang kedua dikatakan sebagai larutan primer apabila dibuat dengan tepat. Artinya harus digunakan alat-alat yang standar ya, alat-alat yang standar. Nah, itu yang primer. Kemudian kenapa ini disebut sekunder? Artinya apa? Kebalikannya, harus distandarisasi. Kenapa? Ya, kenapa harus distandarisasi? Nah, ini kebalikannya juga. Yang pertama karena dibuat dari zat tidak primer. Kenapa tidak primer? Artinya bisa tidak stabil. B, tidak murni. Kemudian C, higroskopis. Ini kebalikannya. Nah, kemudian larutan sekunder karena ini tidak primer maka bisa dibuat dengan tidak tepat. Tidak tepat. Oke, itu ya. Tidak tepat. Oke, kemudian contoh ya, contoh membuat larutan primer. Contoh. Ya, contoh. NaCl. NaCl ya. Garam ya. Garam itu termasuk zat primer.
Apabila kita mau membuat larutan larutan standar primer NaCl gitu ya. Sekian normal, sekian mililiter gitu ya. Nah, maka yang pertama Anda harus menghitung dulu ya. Nanti kita pelajari cara menghitungnya. Yang pertama kita menghitung. Menghitung apa? Menghitung banyaknya NaCl yang diperlukan. Nah, menghitung banyaknya NaCl yang diperlukan. Dari mana? Nah, ini dari sekian normal, sekian mililiter. Oke. Kemudian yang kedua adalah ya caranya ya, ini caranya. Yang kedua adalah setelah selesai menghitung menimbang. Menimbang. Nah, karena kita membuat larutan primer, maka menimbang harus dengan teliti. Tadi ya, teliti. Harus dengan tepat, dia teliti. Berarti menggunakan neraca analitik. Ya, pakai neraca analitik yang digital. Supaya tepat. Kemudian setelah itu melarutkan. Melarutkan. Nah, ini ya penting. Apabila memungkinkan langsung ini apabila memungkinkan langsung dalam labu takar. Labu takar. Apabila tidak memungkinkan, nah, boleh larutkan dalam gelas kimia. Apabila memungkinkan langsung dalam labu takar, apabila tidak memungkinkan boleh dilarutkan terlebih dahulu dalam gelas kimia. Maksudnya apa? Apabila padatannya itu serbuknya cukup halus gitu ya, bisa dilewatkan lewat corong gitu langsung dalam labu takar, karena labu takar kan lehernya kecil ya. Maka langsung dimasukkan ke dalam labu takar. Tetapi apabila tidak memungkinkan, padatannya cukup besar gitu ya, ukurannya tidak masuk ke dalam leher labu takar, maka boleh dilarutkan terlebih dahulu dalam gelas kimia. Oke, kemudian setelah itu, setelah larut, apabila dalam gelas kimia, maka selanjutnya adalah dipindah ke labu takar. Labu takar. Jangan lupa gelas kimianya ini dibilas berkali-kali supaya semua zatnya itu termasuk ke dalam labu takar, si zat terlarutnya. Kemudian setelah melarutkan, ya, di labu takar ini bisa add air atau pelarut sampai tanda batas. Sampai tanda batas. Ada itu ya. Misal labu takar begini gitu ya bentuknya. Nah, di sini biasanya ada ujungnya, ada tanda batas. Setelah ini. Oke. Sampai tanda batas, ya. Nah, maka harus tepat di sini ya. Nambahkan air itu pakai botol semprot begitu ya. Nah, pakai botol semprot ini tambahkan sampai tepat di tanda batas ya, sampai tepat. Kalau larutannya bening gitu, meniskus bawah. Nah, ya. Ini akan kita
pelajari ya. Meniskus ini ya, misalnya tanda batas gitu ya. Larutan kan biasanya cekung sampai seperti ini. Nah, sampai gitu ya. Oke. Tuh. Setelah itu dihomogenkan. Homogenkan. Nah, dihomogenkan. Sampai apa? Sampai homogen tentu saja. Sampai homogen. Sampai homogen. Itu ya, sampai homogen. Itu untuk membuat larutan primer. Kemudian bagaimana apabila sekunder? Apabila sekunder ya. Yang pertama tentu saja kita hitung seperti biasa, hitung berapa yang dibutuhkan. Kemudian setelah itu yang kedua timbang. Nah, kalau tadi primer itu ditimbang pakai neraca analitik. Kalau sekunder, apabila neraca analitiknya tidak ada gitu ya, bagusnya tetap rekomendasikan pakai neraca analitik. Tetapi apabila tidak ada, bisa pakai neraca timbang yang biasa, ya, yang setimbang. Pakai neraca biasa, pakai cawan itu. Nah, seperti ini ya, timbangan biasa. Artinya apa? Tidak teliti pun tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Yang penting apa? Yang penting mendekati ya. Yang penting mendekati. Artinya apa? Misal kalian diharuskan nimbang 4,2 gram gitu ya. Maka kalian apabila hasil menimbangnya dalam 4,18 itu ya enggak masalah. Enggak masalah. Ya. Gram itu tidak apa-apa apabila ini sekunder. Nah, gitu ya. Kemudian yang ketiga, larutkan. Larutkan ini kalau tadi harus pakai labu takar gitu ya. Kalau ini larutkan boleh dalam gelas kimia saja biar gampang. Kimia kemudian langsung di add air ya, add air. Kemudian yang kelima homogen. Nah, karena pakai gelas kimia add air pasti tidak teliti, nggak apa-apa. Nah, tidak teliti nggak apa-apa. Gelas kimia begitu ya, seperti ini. Nah, kan lebar sekali. Nah, di sini gitu ya, antara ini ya nggak masalah. Ya. Ini gitu ya. Homogenkan sampai homogen. Biasanya homogenkannya ini diaduk pakai batang pengaduk. Batang pengaduk. Aduk pakai batang pengaduk sampai homogen. Ya. Tuh, saya kira. Oke, sekarang kita lanjut. Kita masuk ke konsentrasi. Pasti ini sudah pernah ya dipelajari sebelumnya di SMA atau SMK atau derajatnya. Oke. Ada yang dinamakan konsentrasi larutan. Ya, ada 3 cara untuk menyatakan konsentrasi, yaitu konsentrasi dalam molar, konsentrasi dalam molal, ada fraksi mol. Ya. Kita masuk dulu ke molar. Molar itu biasanya molaritas. Molaritas ini pengertiannya adalah menyatakan jumlah mol. Nah, ini kata kuncinya jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Satuannya adalah mol per liter atau biasanya kita sering singkat dengan kata molar. Oke. Rumusnya ya, persamaannya ini
mudah sekali untuk diingat. M sama dengan mol per volume. Ini mol volume dalam liter. Satu molar itu adalah 1 mol dalam 1 liter larutan. Kemudian apabila kita jabarkan, mol itu adalah gram per mr, massa per mr, maaf ini menulis gram keliru ya, harusnya gram per mr dikali 1000 per mililiter. Karena apa? Karena tadi ini harusnya satuannya liter, kita konversi ke mililiter, maka 1000 per mililiter. Nah, molar sama molaritas sama dengan gram per massa atom, massa molekul relatif dikali 1000 per volume dalam satuan mililiter. Oke. Kemudian contoh biar mudah ya. Jika dalam 500 ml larutan terdapat 6 gram urea. 500 ml larutan. 6 gram urea. Urea MR60. Massa molekul relatifnya 60. Maka molaritasnya adalah molaritas tadi M sama dengan massa per mr dikali 1000 per volume dalam satuan mililiter. Kita masukkan. Masanya berapa? 6 gram. Masukkan 6 gram. Massa molekul relatifnya 60. Masukkan 60. 1000 ya. 1000. Volumenya adalah 500 mililiter. Nah, maka 6 kali 1000, 6000. 60 kali 500, 30.000. 6.000 per 30.000 adalah 0,2 mol per liter atau boleh kita tulis 0,2 molar. Gitu ya. Tuh, gampang ya, mudah sekali. Lanjut. Kemudian ada yang disebut dengan molal atau molalitas. Bedanya apa? Ini berbeda ya. Kalau tadi molaritas itu adalah mol terlarut dalam 1 liter larutan. Ya, kalau tadi ya. Kalau molalitas adalah jumlah mol zat terlarut dalam 1 kilogram. Ya, 1 kilogram pelarut. Nah, itu berbeda ya antara larutan dengan pelarut. Kalau larutan itu tadi ya, pengertiannya adalah zat terlarut plus zat terlarut. Kalau pelarut itu ya pelarutnya saja. Oke. Kemolalan dinyatakan dengan satuan mol per kilogram. Atau boleh M kecil. Molar. Kemudian persamaannya adalah molalitas sama dengan M per P, yaitu P di sini adalah massa pelarut dalam satuan kilogram. Tadi kalau molaritas ya, saya ingatkan N per volume dalam satuan liter. Gitu kan? Ini M molaritas sama dengan mol per P. Di sini P di sini adalah massa pelarut dalam satuan kilogram. Kemudian apabila kita jabarkan, ya, nah, maka molalitas sama dengan gram per mr dikali 1000 per massa pelarut dalam satuan gram. Ya, gram. Oke. Contoh, biar tidak bingung, langsung ke contoh. Contoh, berapakah kemolalan larutan glukosa yang mengandung 12% massa glukosa? Diketahui larutan glukosa itu memiliki 12% massa glukosa. Oke. K, kita hitung dulu. Glukosa 12%, yaitu 12 per 100. Persen kan per 100 ya. Katakan larutan itu kita timbang. Misal kita punya larutan tersebut kita timbang. Hasilnya adalah 100 gram. Ini misal ya, misal. Misal 100 gram, ini larutan glukosa ini 100 gram. Maka 12% itu 12 per 100 kali 100 gram adalah 12 gram. Nah, ini adalah zat
terlarut. Kenapa kita tahu ini terlarut? Karena massa totalnya adalah 100 gram. Maka 100 gram dikurangi terlarut sama dengan adalah zat pelarut. Pelarutnya adalah air. 100 dikurangi 12 adalah 88 gram. Maka ini terlarut, maka ini pelarut. Ingat, terlarut tadi yang jumlahnya sedikit, pelarut yang jumlahnya banyak. Maka kita baru bisa hitung 12 gram. Oke, 12 gram. 12 gram dibagi 180. Saya tuliskan dulu persamaannya biar M sama dengan massa per ml dikali 1000 per massa pelarut dalam satuan gram. Itu ya. Di sini masukkan masanya berapa? Massa zat terlarut di sini, massa glukosa adalah 12. MR di sini adalah MR glukosa. Kita tahu glukosa MR-nya 180. 12 per 180 dikali 1000. Nah, ini dibagi massa pelarut. 88 gram. Maka 12 kali 1000, 12.000, dan 180 kali 88, 15.840 sama dengan 0,79 mol per kilogram. Atau 0,79 molal. Tuh ya. Mudah ya, mudah sekali. Tuh. Ya. Kemudian yang ketiga ya, yang ketiga ada yang disebut dengan fraksi mol. Kalau partai itu ada, kalau anggota dewan itu fraksi-fraksi berarti bagian-bagian. Fraksi mol berarti bagian dari mol. Fraksi mol zat terlarut atau zat pelarut. Itu menyatakan apa? Menyatakan perbandingan mol zat terlarut dengan mol pelarut dengan mol total dari sebuah larutan. Jadi yang penting di sini adalah apa? Mol. Anda mau mencari apa? Misal mau mencari fraksi mol zat terlarut, maka di atas adalah mol terlarut dibagi mol terlarut plus mol pelarut. Nah, karena ini fraksi ini adalah bagian, gitu ya, maka apabila kita jumlahkan bagian-bagian tersebut, maka jumlahnya pasti sama dengan 1, ya, karena sebuah kesatuan, ya, sebuah kesatuan. Ya. Contoh, hitung fraksi mol urea dalam larutan 20%. Ya. 20%. Katakan larutan ureanya tadi 100 gram, ya, gampang. 20%, maka 20 per 100 kali 100 gram, 20 gram. Maka pelarutnya adalah 80 gram. Caranya sama seperti sebelumnya. Maka jumlah mol urea adalah 20 per 60. Karena MR-nya 60. 20 per 60. 20 gram per 60. Maka 0,33 mol. Mol air adalah 80. 18 dari mana? Kita tahu air adalah H2O. H itu 1, O itu 16. 2 dikali 1 ditambah 16 sama dengan 18. Ya. 80 per 18 sama dengan 4,44. Maka fraksi mol urea sama dengan 0,33 dibagi 0,33 plus 4,44. Sama dengan 0,069. Mudah. Asalkan apa? Asalkan mau, ya, mau. Kalau nggak mau ya susah. Harus mau. Silahkan nanti pelajari lebih dalam, diulangi lagi nanti video-videonya ini. Anda download, Anda tonton ulang, gitu ya.
Nanti saya kirimkan linknya, Anda tonton